guys, jadi hari ini saya akan membahas sedikit tentang Pulau Nias, terkhususnya Nias Selatan. Nias Selatan merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang membentuk Kepulauan Nias dengan ibu kota Teluk Dalam. Nah, tari perang merupakan salah satu kebudayaan suku Nias yang menggambarkan kegagahan prajurit dalam medan perang dan perwujudan budaya Nias di masa lampau. Selain tari perang, ada juga tradisi lompat batu yang biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka pantas dianggap dewasa secara fisik. Selain memiliki kekayaan budaya seperti tari perang dan lompat batu, Pulau Nias juga memiliki pantai yang indah dengan ombak yang cocok untuk berselancar. Tidak jarang para turis datang ke pulau ini hanya untuk berselancar dan menikmati ombak yang indah tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu hidangan khas Nias Selatan, yaitu babai. Hidangan ini dibuat dari harita fage atau kacang-kacangan berwarna putih. Mirip dengan kacang hijau yang dihaluskan, dicampur dengan santan kental, garam dan gula, kunyit, dan merica secukupnya. Pada zaman dahulu, babai hanya disuguhkan antara lain pada pesta adat, upacara kelahiran anak, acara pertunangan, serta pernikahan. Konon, babai adalah makanan yang hanya disantap oleh keluarga bangsawan dikarenakan bahan yang digunakan cukup sulit didapat, yaitu kacang yang harus ditanam 3 bulan sebelum acara dimulai. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan dari pakar yang berasal dari Nias. Fungsi sosial, karena itu sebenarnya ada ini di beberapa komunitas. Biasanya katakanlah kalau di sini ada yang kita pergi katanya mencari-cari jodoh, ini contoh ya, tapi baru mengincar ini, mengincar. Nah, lalu kita bertamu lah, atau ibu kita datang, belum melamar resmi, baru mau mengutarakan isi hatinya, melihat ini apa, ada anak gadis. Nah, ini kan tidak dikasih kalau dia di adat Nias, kalau memang sudah resmi dia dikasih makanan sajiannya babi. Tapi ini tidak semua Nias, ini khusus Teluk Dalam, daging babi. Tapi kalau di babai ini ketika itu mereka itu datang dikasih paling tidak babai ini disajikan. Ini pertanda bahwa ini sinyal bahwa ya mereka tidak akan ditolak sebenarnya dengan sajian makanan yang katakanlah lebih enak begitu. Ya, jadi tidak, biasanya kan di sini dikasih dipotong anak babi, tidak ya, babai dulu dikasih karena acara itu belum baru proses mau mengintip atau mau mengincar, apakah lalu mengutarakan apakah mereka tidak keberatan kalau anak mudanya mau datang ke situ atau anak gadisnya dilamar. Bahan-bahan untuk membuat babai yaitu kacang, kelapa, kunyit, garam dan gula, lalu telur, dan selanjutnya alat-alat untuk membuat babai yaitu panci dari tanah liat, lalu ada piring, dan lesung untuk menghaluskan kacang. Juga ada parutan kelapa. Setelah selesai menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita ke proses pembuatan babai, yang dimana kacang yang sudah direndam semalaman kemudian dicuci dan dimasukkan ke dalam panci, lalu direbus sampai matang. Jangan lupa kacang diaduk-aduk agar tidak gosong. Sembari menunggu kacang matang, kita menyiapkan bahan yang lainnya. Nah, setelah kacang matang, kemudian dipindahkan ke dalam lesung untuk dihaluskan. Kemudian dimasukkan santan kental dan kunyit sebagai pewarna alami. Kemudian kacang akan dimasak kembali sampai mengental.
Dan jadilah babae makanan khas Nias Selatan. Nah, cara menikmati babae ini biasanya didampingi dengan nasi. Biasanya babae juga dicampur dengan daging babi, namun dapat juga diganti dengan suiran ikan asap.